Baik, selamat berjumpa kembali di NTT News One, di mana di saat ini kita akan berdiskusi dengan judul program kita adalah Diaspora Bicara. Secara kebetulan hari ini kita hadirkan Bung Roy Lewar. Beliau, kalau saya boleh bilang sih, bahasa orang Larantuka, ini kamus hidupnya orang Larantuka ya. Kamus hidupnya orang Larantuka. Karena banyak hal yang beliau sangat mengetahui. Ya, kita kalau bicara tentang sejarah, Bang Roy tahu. Kalau kita bicara tentang politik, Bang Roy juga paham. Bicara tentang pemerintah, beliau juga paham. Sehingga hari ini saya merasa bahwa saya perlu sekali untuk mengajak Bang Roy untuk bisa kita berbagi cerita di program, sekali lagi, Diaspora Bicara, dan khususnya hari ini untuk Kabupaten Flores Timur atau Larantuka yang kita cintai. Baik, saya kembali ke Bang Roy. Bang Roy, mungkin hari ini sih kita baru memulai diskusi yang sebenarnya topiknya sangat menarik, yang memang di minggu-minggu terakhir ini kan orang cenderung berbicara tentang BDS ya. BDS yang memang itu menjadi program yang dibentuk oleh Bupati Flores Timur, dalam hal ini Pak Anton Doni Dihen, yang menjadi program, ya kalau saya sih melihat itu kemungkinan besar adalah program andalan ya. Tapi secara pandangan Bang Roy Lewar sebagai orang yang juga, ya saya minta maaf nih, Bang Roy kan memang di awal sempat ada pada posisi, kalau kita boleh bilang sih tim apa ya, pendukung lah, tim pendukung ya kan. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bicara bukan sebagai pendukung, tapi kita berbicara tentang apa sih yang harus dilakukan sama pemerintah saat ini, dan penting enggak sih BDS ini ada di Kabupaten Flores Timur. Silakan Bang Roy. Baik, terima kasih Bung Franco. Siap, Bang. Mantap, Franco. Memang bicara Flores Timur itu sesuatu yang bagi kita sebagai tadi, mulai dengan masyarakat diaspora, bagaimana kita yang disebut diaspora ini, ketorang lah, Tuka bilang, itu merasa lebih dekat, lebih at home, lebih merasa bahwa Flores Timur, tentu dalam Flores Timur itu baik tadi bicara tentang alamnya, budayanya, juga hari ini yang lagi topik adalah kebijakan publik. Tentu dalam hal ini yang barusan kita ngomong tentang BDS. Oke. Dari pemberitaan baik sekalipun hari ini lebih banyak media-media online ya, begitupun dari Facebook Suara Flotim. Ini bukan promo Suara Flotim juga tuh. Memang Suara Flotim memang sudah lama. Flores ya, cenderung melihat selalu pakai Suara Flotim ya. Oke. Betulan Andrea Soge teman-teman tuh, kita dulu juga pertama awalnya tahun 2009 itu, 2009. Nah, Andrea Soge, almarhum Martin Langodai. Nah, itu teman-teman Suara Flotim. Lalu kemudian dengan Robeda Darius. Oke, kembali ke BDS. BDS itu dari namanya kan Business Development Service. Kalau kita terjemahkan seperti apa sih? Apa ya? Ini kan barang ini mungkin pertanyaannya agak nakal pertanyaan. Barang ini binatang apa deh? Jenis kelamin apa nih kira-kira gitu? Sepakat. Jadi karena ini biasanya di dunia usaha. Kalau kita, tapi begitu di dunia usaha, perusahaan selalu punya business development, pengembangan usaha, kan? Tapi kan di sini disebut business development service, kita juga tidak tahu. Ini kemudian kan diintroduce ke publik dan publik menangkap, karena ini bagian dari publik. Kalau kita terjemahkan, dia kan seperti pelayanan pengembangan usaha. Cuman karena pemerintah dia harus ada nomenklatur. Nomenklatur itu yang tertulis bakunya kayak apa? Itu nomenklatur. Nah, kita belum tahu apakah ini sudah punya SK atau punya yang lain. Tapi kemudian terakhir sudah ada tim yang kita dengar di publik, ada 7 orang yang salah satu tugasnya itu masuk ke teknis malah. Betul. Tim percepatan pertumbuhan ekonomi. BDS lari ke tim percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita mesti bilang dulu ini barang ini apa nih, supaya publik juga. Tapi Pak Jack, sorry kita potong. Ini kalau bicara soal SK ini kan saya juga sempat melihat di beberapa media sosial di mana
di SK itu kan disampaikan bahwa ini lebih kepada tim apa ya, pengumpul data ya Pak Jack ya, pengumpul data. Sehingga ya menurut saya ketika saya juga melihat di media sosial bahwa Pak Anton Doni sendiri pernah menyampaikan bahwa BDS ini kan fokusnya pada bagaimana mengakomodir program dia yang dalam hal ini kan lompatan jauh ya. Bagaimana melakukan kegiatan yang akhirnya menumbuh kembangkan ekonomi di Flores Timur. Yang di situ ada 3 poin yang dia sampaikan bahwa tugas BDS ini adalah bagaimana mengelola makan siang makan MBG, makan bergizi gratis. Oke. Udah gitu ada BUMDes. Satu lagi tuh saya lupa tuh ada Koperasi Merah Putih. Oke. Nah, tapi ketika SK ini muncul, di situ dituliskan bahwa mereka adalah bagian dari tim yang akan mengumpulkan data. Sementara di setiap kabupaten atau dalam struktur pemerintah itu kan ada tuh tim namanya statistik ya, atau BPS ya Pak Jack ya. Oh ya, kalau pengumpulan data itu statistik. Oke. Nah, coba kira-kira Pak Jack menanggapinya seperti apa? Ya, jadi makanya tadi kan kita mulai dari sesuatu yang kita belum tahu, kita membuat dia menjadi lebih jelas kira-kira. Tapi fungsi kita sebagai pemerhati, kita melihat karena kebijakan publik tidak jadi masalah. Apalagi hari ini kan semua orang mesti tahu, masyarakat bisa tahu. Oke. Sehingga lanjutan tadi itu, karena dia pemerintah, tentu dia pasti punya organ-organ yang sudah resmi, sudah terbentuk. Bupati kepala daerah dan wakil bupati kan dia jangan lupa dia itu adalah organisasi. Lalu mereka punya perangkat dulu orang bilang perangkat pemerintah daerah. Dan ada dinas-dinas vertikal maupun horizontal. Tapi kalau di kabupaten sesuai undang-undang otonomi maka lebih banyak dinas horizontal. Nah, tadi kembali. Jadi kalau dinas horizontal kan ada sekda, lalu dengan asisten 1, 2, 3 bidang ekonominya. Ada Bapeda yang sekarang berganti nama nomenklatur lebih banyak. Ada inovasi dan pengembangan. Begitu dia pengembangan berarti BDS ini mestinya connecting ke Bapeda. Kalau ke ekonomi dia mesti ada asisten 2 kalau tidak salah di bidang ekonomi kalau salah. Kalau saya salah dikoreksi. Itu yang kedua. Lalu ada dinas teknis yang urus nih barang. Apa aja dinas teknisnya? Ada kalau bicara koperasi ada koperasi. Ada dinas koperasi, ada dinas perdagangan dan industri. Karena itu berkaitan dengan BUMD tadi ya, BUMD. Nanti BUMDes. Lalu ada lagi Badan Pengembangan Masyarakat Desa. Jadi semua itu adalah organisasi pemerintah daerah. Mereka ini sudah punya badan, sudah nomenklatur, sudah satu sistem yang baku sebagai sebuah pemerintah. Makanya tadi tuh, dari tadi kan kita belum tahu pasti. Sekalipun kita coba, kita hanya membaca dari penjelasan publik, lalu kita berusaha untuk pikir karena ini kebijakan publik, maka kita berusaha untuk menanggapi seperti apa. Oke, tadi ada menarik tadi, Bung Franco ada bilang bahwa ini untuk kepentingan lompatan jauh. Oke, lompatan jauh kan dari sisi regulasi, bupati terpilih kan harus membuat rencana pembangunan jangka menengah. Lalu diperdakan dalam ruang waktu 5 tahun. Dia di breakdown tiap tahunnya dalam APBD. APBD kan dalam 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga. APBD tahun ini menjalani rencana pembangunan jangka menengah tadi, yang 5 tahun. Yang 5 tahun itu dia mengikuti ada rencana induk, namanya rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kebetulan rencana pembangunan jangka panjang daerah, waktu saya pernah ada di Larantuka, pernah diajak ngobrol, diajak diskusi oleh pemerintah daerah untuk bicara terkait 20 tahun ke depan itu apa. Waktu itu 2025, 2045 itu pembangunan jangka panjang daerah. Sekarang kita balik tadi. Lompatan jauh kan adalah tagline yang diusung oleh Anton Donidien dan Ignas Boliuran pada saat kampanye dan sudah terpilih. Tentu ini akan jadi perda. Lalu ini diimplementasikan dalam kebijakan publik. Apa kaitan dengan makan siang gratis tadi? Maka ini ada pemerintah pusat makan siang gratis, ada apa tadi? Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih sudah jalan, sudah mulai pembentukan. Tahu sendiri bentuk barang ini juga udah tidak gampang juga. Karena kita sebut koperasi ini kan orang dari Flores Timur itu udah 50 tahun lalu ngomong koperasi kokoh, apalagi koperasi pegawai negeri juga punya koperasi, setiap pegawai negeri punya koperasi. Saya ingat dulu ada koperasi PGRI juga ya, guru-guru. Oh ada, guru-guru.
saya lupa itu sepertinya Gelekat Nara atau mereka Gelekat Nara, betul, Nara. Gelekat Nara. Ya. Ada kesehatan punya besar. Kebetulan saya orang tua di kesehatan. Koperasi karyawan kesehatan ada. Nah, tapi koperasi ini kan ada bentuknya. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi. Apalagi di Lartuka kan banyak tuh. Primkop banyak. Primkop, iya. Ada istilahnya pinjam tendes. Orang kalau ketika dapat SK di apa ya, kayak kemarin ya, P3K ya Pak Jack ya. Saya suka ngelihat di media sosial teman-teman tuh udah mulai percaya diri untuk ya paling tidak pinjam tendes lah. Ya, bisa di koperasi, ya, bisa di itu pun bank, itu P3K. Ya. Semua orang tuh begitu. Jadi SK-nya di sekolah, disekolahkan lah. Oke, kita kembali ke tadi ya. Poinnya Pak Jack. Nah, sehingga gini, dari koperasi. Pembentukan koperasi sesuai dengan regulasi kan dia mesti ada setiap desa. Kita di Flores Timur setahu saya terakhir 250 desa. 250 desa mungkin sekarang ada tambah, tetapi 221 desa, 229 desa, 21 kelurahan, 19 kecamatan. Nah, berarti mesti ada desa di desa koperasi ini. Nah, lalu kan kita dalam karena gini, pembangunan itu kan selalu ada pendekatannya itu dua. Sektoral dan wilayah. Kan urusan pemerintahan, kalau itu cara pembangunan. Kalau pemerintahan itu dia selalu pakai dengan ada dua pendekatan. Mana yang urusan wajib, mana urusan pilihan. Nah, urusan wajib itu seperti pendidikan, kesehatan dengan infrastruktur dasar. Nah, urusan pilihan itu salah satu pengembangan ekonomi ini. Nah, jadi kita mau bicara, karena ini menarik tadi, ada tulis tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kembali lagi tadi, statistiknya kayak apa nih? Kita mau bilang bagaimana? Dia mengumpulkan kebaya apa? Kita berprasangka baik aja. Mestinya Biro Pusat Statistik di daerah yang sebagai sebuah organisasi vertikal, kebetulan saya kenal kepala statistik, Ibu Felixia Natensiola. Bapaknya seorang birokrat senior, Pak Frans Siola. Mamanya almarhum Tante Bidan Pelo. Kebetulan kami dulu orang rumah sakit. Jadi kenal semua. Kira-kira gitu. Mereka kan mestinya sudah punya perangkat yang sudah oke setiap daerah. Oke, itu satu. Bagaimana komunikasi? Apalagi kan ibu ini kan alumni Kupang juga. Sama Bupati sama Anton Todi kan alumni Kupang. Mestinya berkomunikasinya oke dong. Kan begitu. Ya, lebih gampang lah. Lebih gampang. Nah, itu mungkin kira-kira kita juga sebagai publik berusaha untuk mewakili publik supaya publik juga dicerahkan. Kira-kira barang ini apa nih? Dari kalimat tadi awal kita bilang, ini kalau dia binatang, dia berjenis kelamin apa, kita mesti ngomong dulu, di depan dulu. Kadang-kadang saya ini juga bingung, suka manggil Bang Jack juga, karena kebiasaan orang Larantuka kan kalau lihat Bang Roy lewar nih, selalu ingat dengan sebutan Pak Jack, Bang Jack. Saya juga bingung, Roy lewar jadi Bang Jack ya. Kan? Jadi kadang-kadang belepotan nih Bang Jack. Nah, Bang Roy ya. Jadi kita bicara soal BDS ini, kita belum lanjut ke poin-poin penting yang mau kita diskusikan, tapi di situ saya juga agak sedikit terganggu melihat komposisi tim yang dibentuk oleh Bupati sendiri. Dalam hal ini ada 7 tim percepatan ekonomi ya. Di situ ada beberapa nama yang menurut saya sih lebih kepada tim pemenangan ya. Ada Bang Edi Lamak, ada Bang Beni Jawan dan beberapa yang lain yang saya juga meyakini itu mereka bagian dari tim pemenangannya ADD. Ya mungkin Bang Sarli juga sempat terlibat di dalam ya tim pemenangan atau terlibat langsung dalam perjuangan untuk kemenangan si ADD itu sendiri kan. Nah, ini kan juga menjadi isu yang akhirnya jadi rame di publik kan. Seolah-olah bahwa ini BDS ini dibentuk karena balas budi lah. Orang yang memang berjuang untuk kemenangan ADD. Menurut pandangan Bang Roy seperti apa ini? Ya, jadi kalau balas budi ini kan semua di mana-mana selalu ada lah. Betul, setuju. Sekalipun Beni Jawan bilang begini ini perdeo, katanya belum dibayar. Tapi artinya gini lah. Oke lah, semangatnya mau bantu lah. Siapa yang tidak mau bantu Lotan? Soal siapa sukses, saya juga dari awal punya ekspektasi harapan bahwa Anton Donidian sebagai orang yang punya kemampuan intelektual baik, dia pernah berkecimpung di pusat, juga punya reputasi yang baik, mestinya bisa membumikan gagasannya. Tapi baik, kita melanjuti tadi, karena namanya tugas, ya kita bukan tugas, tapi mengkritisi juga bagian dari itu. Sehingga kita sebut orang. Kebetulan kan Edi Rama kan kita kenal lah, kita sama-sama dulu di Jakarta, tahu lah, komunikasi juga jalan. Nah, sekarang bukan soal personalnya, tapi begini, maksud saya lebih penting itu begini, sejauh mana komunikasi. Dan jangan lupa, Flores Timur itu punya kurang lebih 36 eselon 2.
160-an lebih eselon 3. Nah, hampir 300-400 eselon 4. Nah, jadi camat mereka tuh eselon 3. Nah, kepala dinas tuh eselon 2. Mereka ini kan yang tahu. Mereka sudah berkarir sampai di situ kan sekitar 20-25 tahun. Kalau sekolah udah S3 tuh. Ya kan? Iya. Ya, berarti dapur dia untuk sampai di situ kan mulai mereka dari telah staf, naik dari mungkin ada IPPK. Kabak, ya kan? Sebelum kabak malah kepala seksi dulu. Kepala seksi ya. Baru naik kabak, jenjang pangkatan. Jadi begitu lama kan? Tentu ruang lingkup pekerjaan ini orang bilang sudah katam lah. Katam, ya. Kalau orang itu gak bilang apa? Ini orang nih sudah makan garam lah gitu ya. Kalau tiga Abu Dapo juga betul begitu orang lagi bilang. Ini kalau pi mengai dorang so tau berenang lah. Ya. Jangan sampai pi mengai tidak tahu berenang lagi kan kacau. Artinya orang punya kemampuan lah eselon 2, eselon 3. Nah, mestinya teman-teman ini yang ada 7 orang ini komunikasi itu satu. Komunikasi itu penting. Karena kan gini tuh, selalu ada fase di mana penyesuaian. Ada mereka yang 7 orang atau bupati dan kalau wakil bupati kan orang lama dia. Ya, Bupati Pak Amanton ini kan baru masuk Polres Timur. Sekalipun sudah ikut beberapa kali dalam kontestasi. Betul. Jadi poin mengkritisi kita di sini kan begini. Saya kira tim ini mesti ngomong lebih jelas. Ruang lingkup pekerjaannya itu jelas. Dia mesti ngomong kemana. Kalau ngumpulin data itu kayak apa? Kaitannya tadi dengan makan siang gratis. Lalu apa? Kan berarti kalau kita mulai masuk ke dalam ya. Contoh, makan siang gratis itu kan anggaran pemerintah pusat. Sudah berlaku di 2025 sekarang. Sedangkan bupati kepala daerah dengan lompatan jauh itu belum bisa jalan sekarang. Kan perdanya baru untuk terbentuk di APBD 2026. Ya. Kan begitu. Jadi harus ada penyesuaian nih. Kan ada gapnya kan. Maka ini kita anggap berapa sekarang? September, Oktober, November, Desember 3-4 bulan ini mestinya dia ngeling dengan program itu. Nah, maka kata kuncinya bukan cuma buat tim, komunikasi penting, buka ruang diskusi. Tidak apa-apa orang ribut diskusi itu wajar, namanya demokrasi biasa aja. Jadi udah gitu. Kedua, jangan merasa paling tahu. Kita ngobrol begitu. Nah, orang lagi bilang jangan ujung lebih lah. Ya. Kalau ngomong dengarlah, dengar biasa aja lah. Kan semua punya kepentingannya sama. Kontestasi sudah selesai. 2029 baru kita ngomong baru dong. Nah, maka tadi itu, ini menyangkut kebijakan publik, satunya menyangkut politik biasalah. Ini yang namanya bupati kan juga jabatan politik. Bupati punya ada partai politik yang terwakili DPRD, ya kan? Nasdem sebagai pemenang. Oke, bagaimana mereka kan? Lalu Sekda dengan perangkatnya, Bapeda sebagai think tank. Kita mengharap Bapeda itu think tank. Ibu Nia Korobima, kebetulan saya kenal. Mereka sebenarnya orang yang tinggal diajak ngomong, biar diajak lari cepat. Iya. Nah, bagaimana lari cepatnya? Ini yang untuk hari ini karena komunikasi ke publiknya itu masih Kalau orang itu bilang ini, orang dengar nih sasus dengar. Jadi kalau ke daerah beritanya belum jelas. Public speaking itu penting, sampaikanlah kepada publik supaya publik itu paham. Lalu soal kritisi mengkritisi biasa. Nah, tinggal gimana nih? Nah, karena kembali tadi itu, kita juga belum tahu nih. 2026 kebijakan. Anggarannya kan ketok palu baru sekarang. 2025 yang sekarang makan siang gratis dengan makan bergizi gratis dengan Operasi Merah Putih. Belum lagi yang lain. Karena yang lain kan kita belum terinformasi kepada publik apa saja ruang lingkup lompatan jauh. Belum dapat itu. Sekalipun sudah waktu kampanye udah jelas. RPJMD-nya tuh karena itu dokumen publik mesti diberitahu kepada publik tahu. Satu sisi. Makanya tim 7 itu butuh orang yang punya public speaking-nya oke. Ya minta maaf nih, ini agak simpang siur juga kan. Ya kalau menurut saya sih Bang Edi sebagai senior yang juga secara public speaking dia bagus ya. Harusnya kan dia muncul juga untuk menyampaikan apa sih tugas mereka gitu kan. Meskipun di dalam SK itu sendiri tidak ada istilah
siapa ketua kelas, siapa wakilnya gitu kan. Mereka semua sama pada posisinya gitu kan. Tapi paling tidak seperti yang Pak Jack sampaikan atau Bang Roy sampaikan tadi bahwa ya paling tidak adalah yang muncul sebagai corongnya untuk menjelaskan BDS itu seperti apa, tugas yang diberikan oleh Bupati seperti apa sih? Ya. Jadi kalau saya boleh review lagi sebenarnya gini, kalau kerja begini, ada istilahnya sebenarnya tim 7 bukan sebenarnya. Sebaiknya tim 7 itu tim apapun itu dia seperti dalam tanda petik kabinet malam. Jadi dia second opininya bupati. Dia bupati kan punya first opininya kan adalah organisasi perangkat daerah tadi itu. 36 sekian eselon 100 sekian eselon 3. Itu kan perangkat dia. Tapi dia kan butuh second opini. Nah, second opini itu biasanya orang bisa juga dari timnya dia untuk dijadikan semacam dalam tanda petik kabinet malam tuh. Jadi dia ngobrol apa ruang tadi kemarin begini kita ngomong itu idealnya. Dan dia tidak perlu ke publik. Tapi karena ini sudah pakai SK, tentu kan wilayah publik. Betul tidak ya? Tapi mungkin juga akan muncul pertanyaan baru lagi nih Pak Jack. Ini kalau kita bicara udah dikeluarkan sebuah SK otomatis kan orang akan bertanya, mereka digaji apa enggak sih? Nah, udah gitu gaji mereka diambil dari mana gitu kan? Sementara yang seperti yang Bang Roy sampaikan di awal bahwa sebenarnya kan ada secara struktur pemerintah itu kan ada asisten yang membidangin ekonomi, ada Bapeda, ada koperasi, dinas koperasi yang tentunya mereka juga bisa melakukan hal itu berkaitan dengan data, ada BPS ya kan. Kenapa harus timbul atau harus muncul orang-orang yang sebenarnya ya masyarakat tahu bahwa mereka adalah tim pemenang gitu kan. Nah, ini yang akhirnya menjadi rame nih kan di Flores Timur itu sendiri. Seperti apa Pak Jack? Jadi kalau kita bilang karena ada satu hal yang akan kita sebut semua orang kata bijak bilang waktulah yang akan memberikan gambaran. Tetapi kan orang semua ini kan berdasarkan harapan. Di politik itu proses pemilihan kan orang diyakini berdasarkan pilihan karena orang memberikan pilihan kan berdasarkan sesuatu yang ditawarkan. Maka sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang kemampuan fiskal, kan bicara juga tentang fiskal. Kalau tadi bilang Perdeo tidak bayar tadi, saya tidak tahu semuanya mesti bayar. Mana ada orang tidak bayar? Kerja gratis tidak mungkin. Apalagi profesional itu mestinya dibayar. Tapi bilang begini, PAD-nya juga kecil. Jangan lupa kita 95% uang itu di APBD Flores Timur sekitar 1,1 triliun. Itu kan dia datang dari pusat, dana transfer pusat ke daerah. PAD kita itu cuma 5%. PAD itu lebih banyak tahu dia dari mana PAD dari 5%. Taruhlah umpama kalau kita ambil dia 1 triliun, mungkin sekitar 40 sampai 50 miliar PAD. Artinya 900 sekian, 950 miliar itu datang dari pemerintah pusat. Yang 50 miliar itu kan dia biasanya itu jadi ukuran satu fiskal pertumbuhan ekonomi daerah itu lihat dari pertumbuhan ekonomi terkonfirmasi pada PAD itu. Nah, tapi ini bukan cuma baru sekarang, ini sudah warisan 20 tahun kita reformasi ini. Bahwa PAD kita itu sumbangsi paling besar itu datang dari rumah sakit. Masa orang suruh sakit dulu baru kembang daerah kan? Terus kita mau apa dong? Padahal rumah sakit juga ya boleh dibilang sih sekarang lagi dikritisi juga ya, dari struktur bangunan. Artinya kan kita bicara kembali pada pertumbuhan ya tadi ya. Dinas teknis ini kan dia sudah punya nih. Dia sudah punya model perangkat kerja, sistem kerja, eselon berjenjang. Ini kan organisasi. Jalannya dia punya perangkat yang tadi saya bilang sektoral dan wilayah. Dia punya sampai ke desa Tora ambil tadi desa Kobasoma. Salah satu kecamatan Titehena atau desa Nubalema kecamatan Adonara Tengah atau desa mana lagi desa Lewo Tanah Oleh kecamatan Solor Barat desa Besira namanya Abdul Besira kecamatan Tanjung Bunga camatnya siapa kan ini berapa orang 221 desa belum lagi medan kita untung aja sekarang kita bisa kesana kemari pakai anggaran dari mana model pemerintahan kita gini. Ini mestinya jadi satu diskusi bersama. Kita ini mau bawa Flores Timur itu kita mesti mengerti. Jadi usulan poin penting kita, memang benar kalau kita mau gas gere, bisa ya pakai buku gere, mau cepat nih gas gere, kita sendiri tidak tahu barang ini kita kerja apa. Kalau kita ibaratkan kita mau gas gere, kita pakai motor. Ini motor nih acep ya dulu,
atau GL Pro, RS King, atau ke motor RS King atau NMAX sekarang. Mesti kita identifikasi dulu, kita punya kemampuan. Jalannya baru kita bawanya kemana. Karena tentunya kan kalau kita bicara dari wilayah ya kita turun kalau kita bicara pengumpulan data nih ya Bang Roy, kumpulan data, otomatis kan tim 7 ini kan juga dia tidak serta-merta bekerja sendiri. Pastinya kan di bawah harus punya kaki lagi nih untuk membantu mereka. Itu kan pasti ada biaya lagi nih kan, biaya yang dibutuhkan untuk operasionalnya mereka. Ya. Jadi salah satu itu poin. Umpama kemarin kan Bupati sudah roadshow, sudah safari. Ada safari dari Adonara, lalu ke Solor, lalu ke Flores Timur Daratan dibagi dua. Ada Flores Timur Daratan bagian barat dan timur. Bagian barat itu terakhir saya ingat di Desa Hewa. Bung Franco kan masih ada hubungan dengan hewan ya. Emang asli Bapak orang hewan ya. Bapak orang Jadi hewan. mesti apa tuh? Saya kebetulan hampir 250 desa di Flores Timur saya sudah sampai. Nah, biasa tuh bolak-balik urus banyak hal. Jadi politik terakhir kemarin sempat politik dan urus kelapa ya. Nah, urus kelapa juga. Ya, ada kopra putih, kopra. Nah, kita punya teman juga Jakarta. Ada Balbo. Ini promosi juga nih. Balbo lagi urus kopra putih di Waibau Jalan Bawah. Menggantikan Bang Richard ya. Bang Richard dulu. Ya. Nah, jadi memang apa segala macam ini kan kita coba. Karena pertama begini. Tadi bagus juga. Nah, tapi ada satu hal yang saya mau garis bawahi. Melanjutin yang tadi. Soal data. Data ini penting. Karena kan tugas daripada BDS ini, atau tim pertumbuhan ekonomi, dia kelompokin data. Kita mau jalan sesuatu yang tadi identifikasi masalah, kalau kita tidak punya data bagaimana? Berapa potensi di desa itu? Sebenarnya data itu ada, tapi sinkronisasi data dari setiap sektor dan wilayah itu kelemahan kita dari dulu. Nah, makanya begini, ini kan juga menyangkut anggaran. Sebenarnya kuncinya saya pernah bilang, saya sudah beberapa kali saya ngobrol dengan Ibu Naten Siola. Saya malah pernah berusaha meyakinkan dia untuk coba bangun komunikasi dengan Pak Amanton. Saya juga pernah menyampaikan ke Amanton supaya coba bicara lebih intens dengan Ibu Naten Siola sebagai BPS statistik. Yang kan ini undang-undang Indonesia kan sudah buat undang-undang satu data. Ya, bahwa undang-undang BPS itu produk tahun 97, tapi peraturan pemerintah terbaru itu kan mengatur bagaimana satu data itu. Nah, leading sektor satu data itu adalah statistik. Dia sudah punya perangkat. Kantornya dulu di Sarutari. Betul. Ada Franco kan pasti tahu lah itu kantor toh. Kalau lebih persis lagi depan rumah Bapak mertuanya Bang Roy ya. Oh ya benar, rumah almarhum Pak Pulsa Nikeraf ya. Kalau dulu di Larantuka. Betul. Kepala statistik zaman dulu itu Om Lengkinyu Aliandu. Teman kita Dion Aliandu punya bapak. Ya. Itu orang tua lama. Pak Camat ya, Pak Camat Libang. Ini kan statistik ini butuh. Orang suka bilang helikopter view-nya kita. Kita mau lihat sesuatu, kalau kita tidak punya data kita mau ngomong apa? Setelah kita punya data, sinkronisasi data dari yang lain itu seperti apa? Salah satu contoh. Kami dulu usaha kopra putih. Tanya, berapa pohon kelapa yang ada di Flores Timur? Tidak ada orang yang tahu. Kalaupun ada, masing-masing kasih sendiri. Dinas perkebunan bilang begini, kecamatan bilang begini. Setelah kita turun ke bawah, baru kita konfirmasi. Yang jelas Flores Timur Daratan itu kelapanya kan ada di Belo. Ingat kalau kita keluar dari Larantuka ada Belo. Lalu kalau kita menuju di arah ke barat, itu kan dari Oka dulu banyak kelapa, sekarang sudah sedikit. Dari Watiu. Ya, naik ke arah Lewolema Lewotala, Riang Kotek ke atas itu kelapa. Sepanjang keliling Ile Mandiri juga di Rengkebel itu juga banyak kelapa. Lalu kita geser di arah Tanjung Bunga di Belo. Di Belo terus sampai di Laka Kolidatang. Betul, Laka Kolidatang dan juga di Teluk Hading. Itu juga ada kelapa. Buat Kelibang juga ada kelapa. Riang Koli. Belum lagi kita geser. Jadi kita bicara tentang kelapa. Artinya gini, bagaimana peran kelapa-kelapa itu? Ternyata dari survei lapangan kita tahu belum? Ternyata kelapa itu adanya di Adonara. Adonara itu bukan kebun kelapa lagi. Hutan kelapa. Nah, begitu kita datang ngomong, estimasi kita tahu berapa keluar kelapa di Flores Timur. Kita tidak tahu. Yang kita tahu kebetulan di sana ada pemain-pemain seperti Mustafa, Latif. Nah, mereka pemain kelapa, pengirim kelapa sampai Surabaya. Si Darmawan mereka taruh di sana.
Kenapa saya sebut orang-orang begitu? Karena kita main kelapa. Dari situ kita Tapi tahu mungkin, satu Pak Jack, kontainer. Ini kembali ke data ya kita bicara. kita bicara soal kelapa ini kan juga ya kita bicara data nih, karena dasar BDS ini kan adalah tugas mereka mengumpulkan data ya Bang Roy ya. Ya. Sementara saya juga sempat dengar cerita terkait dengan ya data-data yang Pak Jack sampaikan berkaitan dengan pengiriman kelapa keluar itu tuh saya pernah dapat info bahwa pemerintah daerah sendiri tidak tahu berapa jumlah kelapa yang keluar dari Kabupaten Flores Timur itu sendiri. Itu bagaimana sistem pengelolaan data? Apa karena sistem pengelolaan data dari pemerintah itu sendiri yang kurang sehingga Pak Anton Doni sendiri dia merasa bahwa perlu ada nih tim yang akhirnya lebih memperkuat data. Kira-kira seperti itu enggak Pak Jack? Mestinya tidak boleh begitu. Dan pada prakteknya juga tidak begitu. Makanya optimalkanlah peran BPS itu. Karena bicara data ini bicara anggaran. Ya. Bayangkan, secara formal ada data sensus ekonomi. Setiap, jangan lupa, BPS itu setiap minggu, setiap hari Senin, itu tugas sekretaris daerah, sekda itu, mengikuti briefing penentuan inflasi secara nasional. Bagaimana Anda bicara kepada pemerintah pusat tentang inflasi nasional kalau Anda tidak punya data? Berarti kan barang ini ada, bukan tidak ada. Makanya pemerintah daerah mesti ngomong kepada statistik. Karena leading sektor statistik itu, data itu di statistik. Jadi kembali tadi ya, tinggal gimana? Siapa yang mengorkestra yang barang? Dirijennya siapa? Kalau orang dulu pelmat itu kan nyanyi, mesti ada dirijennya. Supaya harmoni di barang. Bon Sipite ya. Pasca selalu muncul beliau ya. Jadi barang ini kan mesti ada. Orang-orang tukar itu kan sebenarnya gini, jangan lupa, mereka itu kan masyarakat eselon 3, eselon 2 itu sudah paham lah barangnya. Tinggal kita bicara bersama-sama, mengoptimalkan. Jangan buah ujung lebih. Ya. Nah, saya mengharap kata ujung lebih itu tidak usah ditangkap negatif, biasa aja. Nah, itu gaya bahasanya. Bahasa orang Nagi. Orang Nagi itu. Oh, jangan bawa ujung lebih, kalau dia tahu gitu. Kan biasa begitu. Sehingga kembali tadi soal data tadi tentang kelapa. Jadi kita tuh tahu. Akhirnya kita karena tidak tahu, kita ambil sebuah data empiris. Bagaimana? Oh, 1 bulan berapa pengiriman kontainer dari Pelabuhan Terong? Di Larantuka jarang orang kirim ke Maumere. Apalagi kemarin kelapa bulan. Kita tidak tahu karena kita tidak punya data itu. Itu satu sisi. Data ini penting. Nah, sekarang pertanyaannya, masih kita bicara, jadi artinya itu kita bicara data ekonomi. Urusan pilihan. Urusan wajib itu tadi infrastruktur semua. Berapa jalannya. Jadi sekali lagi, ini barang saya berharap atau minimal publik kita lihat berharap bahwa data ini penting. Lalu data mesti diurus oleh orang yang kompeten. Kalau yang kompeten itu Bapeda. Mereka punya perangkat yang sudah oke. Optimalkanlah mereka. Apalagi dia sekarang tambah nomenklatur sebagai pengembangan. Saya pernah bilang kepada Ibu Nia Kurbibu. Saya bilang, Ibu ini kan di tangan Ibu ada 2. Ada data dan ada kebijakan. Maka visi Ibu, minta maaf bukan saya bilang, Ibu harus berubah menjadi seorang ekonom. Harus mampu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ke depan berdasarkan refleksi yang dialami selama 10 tahun yang lalu. Itu adalah tugas Bapeda. Yang kasih suntik data dia statistik. Lalu perangkat yang lain kerja. Sekarang ini kan tinggal siapa yang orkestrain. Kalau mau orkestra, kalau nyanyi jangan gue bernama soalnya kita nyanyi, jangan lebih yang kau jangan. Nah, kira-kira gitu toh. Bahasa itu yang kita coba dapat. Sehingga diskusi kita hari ini terkait kebijakan publik, apa ini barang, memang sebaiknya ideal. Mereka juga ngomong. Cuman kan mereka ini siapa? Tentu tim BDS-nya. Kita berprasangka bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa minimal tentu didengar oleh publik, didengar oleh pemerintah. Berikutnya apa yang kira-kira kita mau sampaikan ini, kita sudah sampaikan ini. Berharap media ini pasti kan minimal suara floating keluar nih ya. Apalagi NTT apa tadi itu? NTT News One. NTT News One. Kita apresiasi dulu nih ya. NTT News One ini. Mudah-mudahan bisa jadi media besar ya Bang Charlie ya, Bang Roy ya. Jadi kita berharap semua ini kita mau ngomong. Kita sudah tahu apa yang kita tidak tahu tentang proses ini. Budayanya bagus. Komoditinya banyak. Mentenya luar biasa, ikannya luar biasa, pariwisatanya banyak, segala macam. Tinggal duit yang ada dari Jakarta terkait 2 program, lalu masuk lewat BUMDes dan segala macam tadi, kan ada duit. Kan dia mengharapkan dia saing kerja tuh. Lalu
Bupati yang baru mau jalan dengan programnya lompatan jauh yang kemudian dipindah jadi RP rencana pembangunan jangka menengah tadi, yang teknik yang implementasinya secara real terjadi di tahun anggaran 2026. Yang sekarang ini kan ketok paling 2025 ini adalah 2024 kemarin. Waktu itu kan Anton Doni belum bupati. Belum. Pak Jack, saya selalu panggil Pak Jack nih. Siap, Tapi siap. di perkenalan awalnya sih kan Bang Roy. Ya, Bang Roy, jadi begini. Ini kita bicara soal BDS ini kan memang ya sekali lagi isu yang memang lagi rame. Tapi kemarin saya sempat baca di media sosial juga dan ada di pos Kupang ya kalau nggak salah. Oke. Itu salah satu ketua partai Partai PAN ya, Bang Rofi Bagat Kabelen, dia juga sangat mengkritisi nih berkaitan dengan pembentukan BDS nih. Menurut dia kan perlu ada nomenklatur, atau ada aturan yang mengatur, dan aturan itu kan memang ada turunannya. Nah, menurut Bang Roy sendiri kritik dari Pak Rofin Baga ini masuk apa? Ya, betul. Tidak. Ya, Rofin Bagat kan sebelum ya selama ini kan dia cukup lama di pemerintah. Dalam hal ini di DPRD. Tentu dia paham regulasi ini. Bahkan tadi saya bilang, kalau bicara pemerintahan itu dia punya betul menggunakan nomenklatur. Ini dia baku aturannya, tidak bisa malam mimpi esok buah. Ya, sepakat. Nah, ini pemerintah urus pemerintah. Nah, mesti jelas dia mana itu ada kewenangan, ada lagi bilang kewenangan apa namanya delegatif. Nah, mana kewenangan atributif yang melekat karena jabatan. Nah, ada yang terdelegasikan. Pemerintah daerah itu kan bagian dari kita baca pemerintahan itu kan dia ada asas otonomi daerah, ada asas dekonsentrasi. Nah, tentu barang ini harus jelas dulu. Makanya tadi kan saya bilang tadi, kenapa tidak optimalkan aja? Idealnya tuh pakai semua yang ada. Kalau bupati memerlukan second opini, dia punya dalam tanda petik kabinet malam tadi itu. Supaya dia ngomong, oh saya pikir begini ya, cara saya lakukan bagaimana ini? Saya kan butuh nih. Nah, maka dari situ ada sinkronisasi. Tentu ada yang ideal, ada yang realitas. Nah, bagaimana menyampaikan? Bupati juga mau dia kerja cepat. Dia pikir kemarin dia sudah kampanye kemana-mana, lompatan jauh. Sampai orang yang bilang jangan sampai kita lompat di tempat. Kan begitu. Ya namanya kan penggunaan istilah ini biasa aja. Kritik yang tadi disampaikan oleh Rofin Baga, saya pikir kritik yang juga mewakili beberapa poin-poin yang dikritisi. Karena urus pemerintahan tadi itu. Bukan cuma beliau juga, kita punya Abah, Baktiar Lamawuran. Juga ngomong begitu. Ini memang begitu. Jadi suara itu tidak perlu kita a priori sama suara orang. Biasa orang tuh wujud kecintaan. Bahwa hari ini kontestasi sudah selesai, iya. Tapi kan kita tidak ngomong kontestasi lagi. Kita mengisi. Bicara bagaimana Flores Timur Untuk ke depan. itu kita paling penting. Kita tahu dulu persoalannya ini. Barang kita tadi bilang motor, ini barangnya apa? Maaf, tadi awal kita bilang kalau binatang jenis kelaminnya apa? Setelah kita sudah tahu, terkomunikasi ke publik, hitung. Kalau saya buat sesuatu proyeksi ke depan, bisa tidak saya lakukan? Dari sisi anggarannya belum ada. Benar kan? Apalagi kita efisiensi. Tapi kan ada peluang nih, membaca dengan makan siang gratis. Bisa jadi saya membaca. Bisa jadi Anton Doni Dian berharap dengan tim ini, dengan BUMDes yang ada, dia bisa menyerap anggaran BUMDes itu. Karena kan BUMDes itu kan masuk dari dana kan dari pusat juga. Lewat dana desa. Nah, karena tadi kan dana transfer daerah itu kan ada dalam bentuk DAU, DAK, dan dana desa. Dana desanya kan lumayan besar. Biasanya 1 miliar. Mungkin kita karena penyerapan anggaran 700 juta sampai 1 M. 1 tahun. Tentu secara orkestra, Anton Doni punya keinginan. Ini saya membaca pikiran Anton Doni. Dia mengoptimalkan dana yang ada di desa itu, supaya penyerapan dari 229 desa dengan 21 kelurahan tadi, terkait dengan makan siang gratis dengan BUMDes tadi bisa terserap dari situ. Ini pikirannya. Kalau kita berprasangka Mudah-mudahan memang benar Bang Anton Doni udah diskusi sama Bang Roy ya. Jadi paling tidak ini gambaran yang udah bisa disampaikan sekaligus. Atau ini hanya pikiran Bang Roy aja nih? Ini, artinya kan gini, ini kan satu, bisa juga ini ya namanya kita berkomunikasi ya. Saya tidak langsung bilang ke dia begitu. Tapi waktu awal, waktu kami rancang itu kami sudah ngomong ini. Bukan saya aja, sebenarnya ada Philip Randuwaking. Boleh tuh kapan-kapan nanti kita ajak diskusi juga. Dia rancang bangunan ini salah satunya dari dia. Lambertus Palangama, Halia Tagora. Halia Tagora.
Ade Franco kan kenal semua nama-nama kita. Adik-adik ini, adik-adik saya semua. Iya, kita kan sudah kumpul mulai dari apa? Oringoen, Abang main Edi, bola ya. lah. Ini Pak Roy ini sebenarnya salah satu orang yang saya ngefans banget sih. Dulu zamannya kita nyampe Jakarta, beliau dan Bang Edi Lamax, ada satu lagi Bang Ito Kabelen. Mereka kalau diskusi di setiap malam tuh Kristokorama jangan disebut begitu sebut itu kita pikirin Kristokorama, ternyata Kristo Kebeler. bukan, ini Kristo Korama. Oh Kristokorama, tadi sebut bilang Kebeler. Lanjut. Oh maaf, salah mungkin Kristo Korama karena ya ini 3 orang ini dulu. Jangan lupa Bang Juan juga, Bang Juan Lamore. Oh ya, tapi kalau yang diskusinya yang Abang menurut Tatis saya Lemba. ya, Abang Tatis Lemba itu saya senang lihatnya tuh Bang Roy, Bang Edi dan Bang Ito. Oke nih Bang Roy, kita udah banyak diskusi ya dari awal sampai akhir, tapi mungkin waktu kita sangat singkat. Nanti kalau memang memungkinkan, kita coba lagi deh menggali lagi. Kira-kira penting nggak sih BDS itu ada? Tapi nanti diskusinya di sesi berikutnya ya Bang Roy. Bagus, supaya dengan ini kita promosi juga medianya tadi. Media NTT News One. Diaspora bicara. Semakin banyak yang subscribe gitulah kira-kira ya. Supaya semakin banyak juga ingat dan saya berharap dan tentu kita meyakini diskusi kita tidak hanya sebuah obrolan lepas, tapi ini menyangkut gelekat lewat tanah, ya toh. Semangat yang sama adalah kita ya berusaha untuk Flores Timur jauh lebih baik ya Bang. Sepakat. Ya. Apapun caranya, ya ada yang mungkin seperti Abah Baktiar ya, Bang Roy atau siapapun yang memang dan mengkritisi ya. Dan juga fungsi pengawasan dewan. Sepakat. Mengkritis bukan berarti membenci ya Bang Roy. Betul. Mengkritis artinya ya berbagi informasi atau mengkritisi untuk pemerintah menyadari bahwa ada kekurangan yang memang harus diperbaiki. Seperti itu ya Bang Roy. Siap. Oke. Makasih pemirsa NTT News One. Kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa berdiskusi kembali dengan poin-poin yang lebih menarik. Tapi buat saya sih BDS ini masih jadi tema yang akan terus kita diskusikan, atau kalau memang masih perlu kita tambah lagi satu sesi untuk berbicara tentang BDS itu sendiri. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.